Saya ulangi ya. Hadis secara lughawi atau secara bahasa berarti baru atau bisa berarti sesuatu yang dekat ya, atau yang belum lama. Nah, persamaannya dengan khobar. Makanya hadis sering diarani khobar ya. Nah, itu secara bahasa ya. Dari kata hadasa yahdusu hadisan ya. Nah, kemudian secara terminologi atau secara istilah, hadis adalah ilmu tentang memindah atau meriwayatkan apa saja yang dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, atau takrir ya, atau diamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, takrir ya, diam. Jadi semua yang terkait dengan Rasulullah itu namanya hadis ya, yang ditulis kan. Nah, misalnya apa? Hadis tentang innama a'malu binniyat ya kan. Sesungguhnya segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Makanya waktu pertemuan pertama sampean saya suruh memperbaiki niat, ya kan? Ingat? Ya. Yang tadinya niatnya cuma lah kuliah diperintah nang wong tuane aja ya. Niatnya ya bismillah nawatune tolabul ilmi lillah ta'ala ya. Menggugurkan kewajiban, nanti Anda akan betul-betul mendapatkan ilmu dan akan ditingkatkan derajatnya sesuai janji Allah ya, karena dalam Al-Qur'an sudah jelas yarfa'illahu alladziina amanu wa utul ilma darajah ya. Allah itu akan meninggikan atau meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, jadi kalau sampean niat tolabul ilmi lillahi ta'ala, gugurna kewajiban juga, itu otomatis akan berkah ilmunya ya. Tapi anggar nyari ilmu niatnya diperintah nawang tuane jane bebas kuliah, kok rasanya abot banget, pegam megap-megap ya, dengar rampung-rampung anu bebas banget sih ya. Terus orang yang niat kuliah tapi niatnya nggo nyari jodoh nang kampus, ada juga loh ya. Menulih anu wong sugih apa wong pinter, wong mahasiswa ya. Engko ngarana sing seneng ya wis putus kuliah langsung bojo ya. Utawa ngenteni lamaran nang omah daripada nganggur diarani perawan tua ya. Jadi kuliah bae. Engko nang omah ana sing lamar putus kuliah ya. Ora kuat. Karena apa? Sudah Rasulullah sudah mengatakan dengan jelas innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, tapi kalau niat mencari ilmu bismillahirrahmanirrahim itu Anda betul-betul akan mendapatkan ilmu dari Allah ya, yang sesuai dengan mata kuliah Anda, dan Anda juga akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah karena berilmu tadi ya. Oke, ya ilmu yang terkaitan dengan kita. Dilalah tekan rumah rampung dari sarjana ya nasing perintah, "Mbak, ayo Mbak dibuka Mbak di MC nih." Kan lumayan di MC kan gitu ya. Jadi saya tuh dulu ya waktu masih aliyah kelas 2, saya mulai aliyah kelas 2 ya. Jadi dai pambung hubung-hubung, jadi mesti diundang Mbak Nyai kawit nom ya, kawit aliyah kelas 2. Nah, termasuk di situ ora kurda idok ceramah. Tapi kalau ada orang butuh MC ya saya suruh MC, ada orang butuh kori ya suruh jadi kori. Walaupun ya kori sebisanya aku ya, saya nggak pernah belajar qiraah di mana-mana, cuma kan wong aliyah ngerti Quran ya kan, terus hidupnya di kota ya. Ya wis paling jos, paling top nang Cilacap biyen ya kan, karena paling fasih ya kan, terus ada lagu-lagunya yang ngajari ayahnya sendiri kan gitu ya. Nah, itu artinya itu diangkat derajatnya ya, karena ilmu saya berbeda dengan teman-teman saya yang seusia saya ya. Teman-teman saya belum ngerti Quran, saya sudah ngerti Al-Quran, bisa menafsirkan. Jadi yang dilala kon ngaji ngubung-ngubung kemana-mana kon kira misalnya itu ya, sebagai contoh. Terus kemudian di sini yang kedua, pengertian hadis ini apa? Yaitu ilmu tentang sistem dan metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis.
Nah itu yang dari Rasulullah itu tadi yang ditulis ya namanya hadis. Itu bisa perkataannya Rasulullah ketika mengatakan tadi misalnya contohnya innama a'malu binniyat. Terus perilaku Rasulullah seperti apa? Ya misalnya ya Rasulullah jalannya itu adalah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Berarti Rasulullah kalau jalan kaki itu sedengan. Itu kan ditulis juga ya. Semua yang terkait Rasulullah itu ditulis semua ya. Termasuk ada hadis ya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau masuk ke toilet ya kaki kiri dulu. Itu kan perilaku Rasulullah kan? Itu namanya hadis. Jadi semua Rasulullah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ditulis semua. Perkataannya juga ditulis semua, itu hadis isinya. Termasuk diamnya Rasulullah. Misalnya apa? Ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat makan daging namanya kalau di kitabnya itu dob ya. Dob itu kalau kita itu apa? Ya orang-orang kiai ya, ulama-ulama kita menerangkannya biawak. Ya buah apa pokoknya intinya dob itu ya semacam itulah ya, mirip-mirip biawak mungkin kalau di Indonesia. Lah Rasulullah itu nggak suka lihat wujudnya aja udah nggak suka kan. Tapi sahabat-sahabat makan dibiarkan. Itu kan namanya diam, Rasulullah diam. Nggak ngomong itu haram, nggak ngomong itu halal. Dan tidak melarang dan tidak menyuruh. Tapi Rasulullah diam dan tidak mau makan. Nah itu namanya takrir, diamnya Rasulullah. Kayak gue ditulis yang sahabat ya. Waktu kami berkumpul ya, ada hidangan makan dob, Rasulullah diam saja. Nah itu maksudnya ya. Jadi semua terkait dengan Rasulullah. Nah ini kemudian yang kedua, itu pengertian yang masyhur ya, semua orang tahu. Kalau pengertian hadis mesti ngomongnya yang itu tadi ya, yang secara istilah. Nah ini pengertian kedua yang berbeda. Itu yang mengatakan bahwa hadis adalah ilmu tentang sistem dan metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis. Sistem dan metode ya, ilmu yang meneliti tentang sistem dan metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis dari segi mustahil dan munqati. Dan munqatinya mustahil, mutasil ya, bukan mustahil. Mutasil itu artinya bersambung ya. Dan munqati atau putus ya. Jadi ada sanad, nanti terusannya nanti ya. Dan keadaan rawi-rawinya, ya tadi ya, ilmu tentang sistem dan metode untuk meneliti keadaan sanad-sanad hadis dari segi mutasil dan munqati'nya, dan keadaan rawi-rawinya dari segi dobit itu cerdas ya, dan adilnya ya, kalau bahasa Indonesia itu adil ya, makanya orang Indonesia itu pintar ya, arti adil barang itu jadi bahasa Arab ya, adil dan adilnya. Nah ini yang kemudian nanti disebut ilmu usulul hadis. Jadi semuanya benar ya. Hadis itu bisa berarti yang tadi yang di atas itu yang dinamakan ilmu riwayatul hadis ya, ilmu yang meriwayatkan hadis. Nah kalau ini yang disebut ilmu usulul hadis ya, tentang usulnya hadis ya. Nah ini saya jelaskan dulu makna dari apa itu sanad ya. Besok ya, sanad besok saja ya. Mutasil artinya sanadnya bersambung. Besok pertemuan besok lagi ada pengertian sanad ya. Terus munqati itu putus sanadnya. Ya secara singkat sanad itu apa ya? Rawi kan yang meriwayatkan ya. Nah kalau sanad itu yang itu misalnya apa? Ngan siapa gitu ya, itu namanya sanadnya dari sana gitu ya, dari Ali dari siapa, itu sanad urutannya. Makanya di sini ada mutasil dan munqati, ada sanadnya nyambung nggak gitu ya. Nah kalau nggak nyambung misalnya putus di siapa, di orang ketiga berapa, nah itu bisa hadis itu menjadi hadis lemah gitu misalnya ya. Tapi kalau nyambung terus sampai ke Nabi itu berarti hadis sahih kan gitu ya.
Ada hadis sahih, ada hadis ahad ya. Itu ilmu mustalah hadis. Kalau kita hadis dakwah, jadi nggak menerangkan itu ya. Nah, dobit, ya, rawi. Kalau rawi yang meriwayatkan ya, rawinya siapa? Rawahul Bukhari. Berarti yang meriwayatkan adalah Bukhari kan ya. Itu. Dobit itu cerdas. Jadi syarat menjadi rawi ya, itu harus cerdas, ya kan? Adil itu apa? Adil itu tidak pengertian adil secara bahasa Indonesia itu yang tidak berat sebelah, itu bukan. Tapi adil di sini ya artinya orang itu betul-betul jujur, betul-betul menyampaikan sesuai hal yang sebenarnya ya. Jadi orang gawe-gawe bahasa Jawa nih kan itu ya. Itu. Nah, selanjutnya kita lihat di ini apa, PowerPoint-nya dulu. Yang ketiga, pengertian yang ketiga, hadis adalah ilmu tentang pembahasan terhadap makna-makna dan maksud-maksud yang dikandung oleh lafadz-lafadz hadis. Berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan aturan-aturan syariah serta kesesuaiannya dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sering disebut yang ketiga ini yang dinamakan ilmu sanad dan matan hadis ya. Jadi di situ kalau yang terkait makna namanya matan ya. Matan itu isi ya, isi hadisnya. Misalnya gini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyah gitu ya. Nah, yang annya itu adalah sanadnya, sedangkan yang innama a'malu binniyah adalah matannya ya. Paham ya? Jadi sing sanad itu sing nganan ya, an-anan itu namanya sanad. Terus sekarang kegunaannya dari atau aksiologi mempelajari hadis. Dari pengertian secara terminologi tadi, pengertian hadis ya secara terminologi yang tiga itu, maka aksiologinya juga minimal ada tiga. Yang pertama, yang dari pengertian pertama, aksiologi mempelajari hadis atau kegunaan mempelajari hadis adalah untuk memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah kepada umat. Iya kan? Karena apa? Ya kan sudah menyampaikan perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah. Maka di sini aksiologinya adalah untuk memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah atau sunnah Nabi Muhammad kepada umat. Jadi paling enggak jalan yang sesuai sunnah kan itu ya. Jalannya apa? Sedang-sedang saja, jangan lari-lari ya. Jalan lari-lari kok kepaduk ya. Jalan banter banget ngibrit ya. Dengar mending ya kepaduk. Lah kalau Nabi enggak, kalau Nabi jalannya sedang-sedang saja. Nah, lari ya tidak, kalonan ya tidak ya. Wong lanang mending ya mlaku lenggut-lenggut kayak ular ora tekan-tekannya bebeih kayak gitu aja. Itu namanya tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah apa? Yaitu tadi sedang-sedang saja. Nah, makanya di sini aksiologi yang pertama adalah untuk memperhatikan dan menjaga serta menyiarkan sunnah nabawiyah kepada umat. Terus yang kedua, aksiologi mempelajari hadis itu untuk mengetahui tingkatan-tingkatan hadis. Nah, ini terkait dengan definisi hadis yang kedua tadi ya, yang tentang sistem dan metode meneliti keadaan sanad hadis. Itu untuk mengetahui tingkatan-tingkatan hadis atau mengetahui yang sahih dan yang tidak ya, terkait dengan tadi sih sistem dan metode meneliti tentang sanad-sanad hadis ya kan.
Maka aksiologi yang kedua mempelajari hadis adalah untuk mengetahui tingkatan-tingkatan hadis. Apakah itu hadis? Waalaikumsalam ya. Sudah mau selesai udah baru masuk ya. Jadi termasuk hadis sahih atau hadis ahad ya, atau hadis gharib ya, ada itu. Nanti tapi kalau itu di ilmu mustalah hadis atau di ilmu hadis. Kalau ini hadis dakwah, jadi sudah tidak mempelajari itu ya. Seharusnya sebenarnya harusnya ilmu hadis dulu baru hadis dakwah. Tetapi sampean ki dianggap wis pinter kabeh lho senang KPI ya. Dianggap biyen wis tahu belajar ilmu hadis. Ada yang belajarnya di pondok pesantren, ada yang belajarnya di aliyah tentang ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis. Dulu sih ada, saya mengampu ilmu hadis semester 1 dulu bersama paralel dengan KPI dan syariah dan PAI. Sampean ada nggak di semester 1-2 ilmu hadis? Ada? Nah itu maksudnya. Studi hadis kan belajar itu. Jadi sampean harus ngerti, ora usah tak ajarna. Saya ngajarnya itu cuma hadis dakwah, terusannya dari studi hadis. Siapa yang menghapus studi hadis sekarang? Pak Dirwan? Oh, Pak Atabik. Sudah disampaikan kan? Tentang sana, tentang ROI. Sepertinya belum ada garing. Jadi daring tapi tetap KM mau menyampaikan. Oh, semester ini juga ya? Oh, harusnya jadi bertahap. Semester 1 di studi hadis, semester 2 di hadis dakwah. Jadi orang bingung wis ngerti gitu ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Nah, ini aksiologi yang ketiga mempelajari hadis, yaitu untuk mengetahui hukum-hukum syara dan penjelasan-penjelasannya terhadap Al-Qur'an. Jadi di sini yang ketiga tadi pengertian hadis adalah membahas makna-makna ya dan maksud-maksud yang dikandung oleh lafaz hadis. Ya, matannya itu bermakna ya. Makanya matan yang satu dengan yang lainnya beda ya. Kadang di hadis yang satu redaksinya, matan itu kan redaksi kalimat tapi isi di situ ya. Misalnya apa? Innama a'malu dunia. Di hadis satu gitu yang sangat masyhur ya kita ketahui. Di hadis lain bisa redaksinya berbeda dengan itu. Kan seperti itu. Nah, tetapi di sini yang penting adalah maknanya, ya kan? Maka di sini aksiologi yang ketiga adalah mengetahui hukum-hukum syara dan penjelasan-penjelasan terhadap Al-Qur'an serta untuk mengetahui jejak Nabi Muhammad supaya dicontoh, diikuti. Seperti tadi ya, kalau Nabi itu jalannya sedang-sedang saja, terlalu cepat tidak, terlalu lambat tidak. Nah itu kan tahunya begitu kan dari hadis ya, dari matan hadis ya. Nah terus kemudian setelah tahu kita contoh ini ya, yang aksiologi ketiga untuk mengetahui hukum-hukum syara dan penjelasan-penjelasan terhadap Al-Qur'an serta untuk mengetahui jejak Nabi Muhammad supaya dapat dicontoh atau diikuti. Ya, harus bisa loh ya kalau tes besok ini kalau keluar ya. Jadi semuanya makanya bikin catatan ya kalau kuliah ya. Nah, itu di sini contohnya yang terkait dengan hukum syara ya. Salat ya. Salat kan tidak ada di Al-Qur'an yang secara jelas ya. Wudu ya, wudu aja yang mudah. Wudu di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan syarat sahnya kan gitu ya. Terus kemudian air juga tidak dijelaskan, mana yang suci mensucikan, mana yang tidak mensucikan, mana yang najis. Itu kan tahunya dari hadis. Makanya ini termasuk di sini adalah untuk menjelaskan terhadap Al-Qur'an dan juga untuk mengetahui hukum syara, yaitu apa? Ya seperti tadi hukumnya kalau di Al-Qur'an itu kan boleh makan apa namanya? Bangkai, ya kan? Dijelaskannya di sana apa? Makan bangkai ketika terpaksa darurat. Nah, kan cuma kayak gitu dok secara global. Tapi kemudian kalau di dalam hadis dijelaskan mana yang haram ya, hewan yang haram kan gitu ya. Terus halalnya sebatas apa kan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum-hukum syara termasuk sholat ya. Sholat di Al-Qur'an cuma dikasih waktunya tok ya kan, yaitu huruf syams ya. Terus
zawalul sam ya, terus artinya ketika matahari tenggelam ya, terus kemudian matahari mencongol apa muncul ya, terbit ya, itu cuma gitu. Tapi kemudian di dalam hadis dijelaskan sebatas apa ya, antara lain hadis yang sangat masyhur ya, bahwa puasa itu kalau di Al-Quran kan cuma kutiba alaikumusiyam kan itu ya, tapi di hadis dijelaskan kapan waktunya tidak boleh makan kan gitu ya, batas sahur gitu. Yaitu antara lain yang dijelaskan itu ketika benang putih sudah tampak jelas dari wayah hitam. Itu artinya apa? Benang putih sudah jelas. Waktu itu pada bingung, dikirane bener-bener gawe benang, jadi mandek sahur ki gawe benang putih ini deleng. Oh, angger wis jelas mandek sahur gitu ya. Lah karena Al-Qur'an cuma bilang begitu. Tapi kemudian setelah dilihat dari hadis, oh bukan begitu artinya. Yang dimaksud dengan benang putih sudah jelas adalah waktu fajar, ya kan? Ada matahari jadi wis padang gitu. Mulane bocah santri, anggar santri sing ndablong ya. Anu wis adana apa? Mandeki kene ku sadan, ya kan? Wis tembe anak imsak orang hudis ya kan? Cuek mangan bae kenaken. Nang apa? Si petong kayak gitu ya. Karena apa? Ya itu sudah tahu hadisnya ya. Seperti itu sudah tahu Al-Qur'annya ya. Pancen bener ya. Jadi ketika ada waktu imsak itu ya, yang bunyi ya, apa namanya, blengong apa ya istilah Jawa ya kan, atau sirine ya, atau kalimat imsak gitu ya, masih boleh makan sebenarnya. Tapi jangan kayemen, sebab apa? Sebenarnya waktu imsak itu ya jeda antara batas waktu untuk ke adzan. Jadi yang betul ya begitu adzan tet itu yang tidak boleh makan sama sekali, tidak boleh minum sama sekali, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi nggo nengeri antara adzan tet kan marasi, apa maning ngger sing adzan sampean, ya kan ya? Adane anu bar sahure gosip ya jam 1 turu disit. Adzan 4:30, ngenteni adzan simangan bae malah wis batal puasane, ya kan? Jadi artinya itu jeda itu membikin kita itu aman ya, tidak batal puasa. Karena apa? Batal puasa yang semacam itu bahaya. Kalau batal puasa yang tidak tahu bahwa itu belum maghrib, kan ada ya, ngerti-ngerti anak ada nang radio Allahu Akbar itu ya. Nek ora bocah cilik dolanan Allahu Akbar saking kencote sudah plok-plok kayak lho. Hah? Itu jam 5, itu kan sudah batal ya. Lah batal yang semacam itu harus ngulangi. Dan ngulang ini gue istilahnya itu apa ya? Batal yang disengaja. Jadi ada kafarah tertentu, ora kur ayo gue tok ya. Karena disengaja itu namanya, walaupun tidak disengaja. Paham? Disengaja walaupun tidak disengaja. Karena orang ngerti. Jadi orang untuk hati-hatinya kalau mau berbuka atau mau makan sahur itu harus dipastikan waktunya supaya tidak sengaja batal puasanya ya. Nah itu, nah terus itu yang terkait dengan puasa misalnya ya, itu ada kaidah-kaidah tertentu yang di situ ada di dalam hadis, petunjuk-petunjuknya itu yang dimaksudkan tadi untuk mengetahui makna-makna hadis, terus hukum-hukum syara ya, terus dan lain-lain itu banyak. Makanya kalau sampean saya sarankan mondok ya, jangan cuma kuliah tok ya, supaya nanti tahu dasar hukumnya ya, tahu metode berpikirnya, tahu cara dakwahnya, tahu materi dakwahnya. Kalau di pondok kan materi ya, materi dakwah. Jadi hadis apa kan ya. Nah kalau di kampus itu cuma metode berpikir ya, dan metode berdakwah nanti disampaikannya seperti apa, gitu kan? Metode menyiarkan. Nah, makanya pada mondok itu ya, saya kira sudah selesai yang mata kuliah hadis. Insya Allah besok
jam 10 ya. Kita mulai setiap hari Senin ya, sampai jam 13 kurang 15. Ada yang mau bertanya? Ya. Misal puasa gitu Ya. Puasa terus mau berbuka. Ya. Di masjid terdekat itu belum ada, tapi di lain sudah ada. Dan di waktu HP Di waktu HP kemudian? di HP di HP? sholat di HP jam sudah bukan. Apakah harus mengikuti adzan terdekat dan masjid terdekat itu, atau kalau sudah waktunya ya itu langsung buka? Nah ya, sebenarnya kalau berbuka puasa atau makan sahur itu nggak terpengaruh adzan ya. Ada adzan maupun tidak, wayahe waktu buka ya buka, paham? Jadi orang usah ngenteni adzan, gitu nguradon-adon ya, sing adone sinang sawah sampean kencoten kan gitu ya. Oh, kira untuk apa watuk ya, apalagi watuk ya udah ya. Justru yang nggak boleh meskipun ada adzan tapi adzannya salah ya. Itu tadi adzan ngawur banget, tangi turu ya, puasa turu boy. Akhirnya turu bareng asar kan orang genah tembe jam 5 dikira wis wis wayahe ada terus Allahu Akbar sampai orang ndeleng waktu ngoplok bayu sadane kiblok ya ada. Nah makanya ini saya jadi ingat, saya tuh wanti-wanti betul sama orang yang adzan ngawur. Kenapa? Betul kata Nabi bahwa adzan itu yang tidak pada waktunya adalah dari setan, ya kan? Karena itu sangat rawan ya, sangat bahaya kalau untuk orang yang berpuasa, ya kan? Puasa kawit esuk adane nglantur wis kencut banget ora adan-adan ya kan, kudune jam 6 adane setengah 7 kan ngenteni adan ora buka-buka ya kan. Nah misalnya atau kewalik ya, waya adan urung tangine kerainan sahur ya, padahal isi kurang 10 menit ya sekang adan lah, ngerti-ngerti sampai wis adan kan dadi ora sahur dikira wis imsak ya kan. Allahu Akbar aduh nyong kerainan remang. Tapi 10 menit itu kalau Anda adzan subuhnya tepat waktu bisa dimanfaatkan untuk makan sahur ya kan. Nah, itu makanya sunnahnya sahur itu di akhir waktu ya, karena apa? Kuat ya, kalau sunnah sahur di akhir waktu nanti kuat. Jadi nggak sampean puasa ki aja sahurnya jam 11 bengi ya karo rokokan jam 11 sahur. Oh jam 10 duh ora kuat lho pengen ngopi. Aduh jan ora metu banget ya. Mendingan sudah imsak masih minum nggak apa-apa. Yang tadi saya bilang ya, sudah imsak masih yaitu, tapi untuk orang-orang yang kerainan ya, atau makan wis kadung masuk ya, mangan gedang goreng siji ya wis masuk imsak terus ya gitu. Nah ya nggak boleh, itu masih boleh ya kalau imsaknya tepat waktu, adzannya tepat waktu. Waktu antara imsak sampai ke adzan itu masih boleh makan ya, masih boleh minum, asal aja Allahu Akbar terus jere bututi ora apa-apa makanan wis nang mulut bututi tangan ya, atau minum jere ora apa-apa dilebek enggak boleh. Kalau sudah adzan enggak boleh, memang harus dilepeh ya. Jadi Allahu Akbar aduh sate enak banget sih njaluk maring batire malah adzan ya di kelas nabae bismillah ya Allah niat sedekah maring ayam cuk. Iya ya. Jadi kalau ya kalau membuang makanan saya itu seperti itu, atau makanan yang enggak, kalau misalnya di kondangan ya jukut wis akeh pernah enak banget jebulane pura enak kan gitu ya, rentek ya, akhirnya rentek kayak gue tak ledak nak bismillahirrahmanirrahim ya Allah sedekah nggih sing mangan kan bisa apa kucing apa ayam bodoh kan gitu ya, sing doyan sing mangan ya, asal aja setan ya, ini kan setan ora usah sedekah ya, aring jin ora usah sedekah ya, ya diniati bae sedekah nggih hayawan kan gitu ya. Nek setan wis jelas-jelas
musuh kita, jadi harus sedekah. Itu ya. Kira itu.